Hadirin sekalian, jamaah pengajian malam Rabu. Saya sebetulnya belum begitu fit untuk lama berbicara karena kemarin pulang dari Jawa Timur ya sedikit masuk angin kayaknya, masih ada batuk-batuk. Jadi mohon maaf, ini sesuai permintaan dari beliau. Jadi saya tidak lama. Hikmah Isra Mi'raj, langsung saja. Pertama, Isra Mi'raj itu terjadi ya pada malam 27 Rajab. Namun sebelum Isra Mi'raj itu terjadi, Nabi mengalami beberapa peristiwa ujian meninggal siapa? Istrinya, terus meninggal pamannya Abu Thalib, istri yang memang sangat mendukung syiar, mendukung dakwah beliau. Semua hartanya itu diberikan buat Rasulullah. Sampai dalam salah satu riwayat dijelaskan tidak ada satu warga Makkah pun pada waktu itu yang tidak mendapatkan pakaian dari Siti Khadijah. Saking kayanya, saking bengharnya. Yang nggak punya sorban dibeliin sorban, yang punya gamis dibeliin gamis, ibu-ibu yang nggak punya mukena dibeliin mukena, dibeliin kerudung. Tidak ada satu orang pun warga Mekah yang tidak mendapatkan pakaian dari Siti Khadijah. Saking dermawannya beliau. Itu ketika beliau mau wafat, mau meninggal dunia, beliau sakit. Maka dipanggillah Siti Fatimah, anak perempuan beliau. Nduk, kalau bahasa Jawanya, Neng Fatimah kadieu. Ya mah, ada apa? Rasa-rasanya mama teh sudah tidak lama lagi hidup. Kata Siti Fatimah, mama jangan bilang begitu. Ya perasaan orang itu kan ada rasanya. Mau meninggal itu ada rasanya. Kalau belum ada rasa berarti masih lama kami. Ada kerasa, ada apa ya? Terus apa mama mau pesan sama Neng, sampaikan ke bapakmu, ke ayahmu. Ini ngobrol berdua karena Nabi sedang di masjid. Mintakan maaf, minta ridho sama ayahmu, itu kan Nabi. Khawatir ketika mama berkhidmat melayani bapakmu ada salahnya, ada kurangnya, sampaikan mohon maaf mama. Yang kedua, kalau nanti mama meninggal sudah dikubur, bahasanya itu sudah menjadi tulang belulang bahasanya. Kemudian ayahmu sedang berjuang fisabilillah, dari gunung ke gunung, dari bukit ke bukit. Kemudian lewat di satu tempat ada jembatan, harus menyeberangi sungai. Sementara jembatannya tidak ada. Yang harus dilewati ada jalan yang terjal yang harus dilewati. Sementara tidak ada jembatan. Sampaikan kepada ayahmu, gali saja kubur mama. Di kubur mama itu masih ada tulang belulang mama. Letakkan tulang belulang mama di atas tanah tersebut agar ayahmu bisa lewat. Sampai segitunya Siti Khadijah kepada Rasulullah SAW. Wafat. Kira-kira kalau ditinggal istri sedih teman? Serius ya. Sedih.
Ibu-ibu kalau ditinggal suami sedih nggak bu? Sedih. Akhirnya bapak-bapak, Pak Haji lamun ditinggal istri sedih tidak? Sedih, ya, karena Siti Khadijah itu bukan main. Semuanya buat Rasulullah, semuanya buat Rasulullah. Wafatlah Siti Khadijah. Kemudian wafat lagi pamannya Abu Thalib yang membela beliau, ya, sehingga suku Quraisy tidak berani mengganggu Nabi karena ada paman Abu Thalib penopang. Meninggal pula tahun yang sama, maka disebut Amul Husni, tahun duka cita. Dua orang yang membantu perjuangan beliau dipanggil oleh Allah. Satu peristiwa. Nabi tinggal bahasa kita mah sendirian. Tidak ada yang menopang secara ekonomi, tidak ada yang menopang secara politis dari keluarga. Kalau sahabat banyak. Satu malam datanglah malaikat. Itu malam 27 Rajab. Nabi Muhammad itu kan dikenal dengan julukan apa? Habibullah, kekasih Allah. Allah tidak rela membiarkan kekasihnya dalam keadaan sedih. Apalagi sebelumnya itu beliau hijrah ke Taif. Ketika di Mekah itu sudah banyak gangguan, hijrah ke Taif. Hijrah ke Taif itu malah dilempari batu. Bayangkan. Jaraknya kurang lebih itu berapa? 100 km apa 150? Sampai di Taif itu malah dilempari batu. Sampai terkena pelipis beliau berdarah. Dalam riwayat lagi ada yang mengatakan ada yang tanggal gigi beliau berdarah. Saking jahatnya kafir Quraisy kepada Nabi. Beliau akhirnya beristirahat di bawah di kebun. Kebunnya punya orang Yahudi. Istirahat di situ sambil ya luka hatinya, meninggal kedua orang yang dicintai, hijrah dilempari batu. Bayangkan batunya segede-gede kempal. Berdoa. Inti doanya itu, ya Allah, kepada siapa aku mengadu, kepada siapa aku mencurahkan semua kesedihan dan kegalauan, kalau bukan kepadamu ya Allah. Semua aku pasrahkan kepadamu ya Allah, karena bumi ini, langit dan bumi ini milikmu ya Allah. Ya. Kami adalah orang-orang yang lemah. Kepada siapa engkau akan serahkan jiwaku ya Allah? Apakah akan diserahkan kepada musuh yang akan menyengsarakan dan akan menghujam kepada, atau kepada seorang sahabat yang menemaniku? Aku tidak peduli. Walaupun aku dilempari batu, aku dikejar-kejar, aku dilecehkan, aku tidak peduli ya Allah, asal di situ ada ridho-Mu. Walaupun aku dilempari batu, aku rela asal Engkau ridho. Itu doa Nabi panjang doa. Makanya ujung ayatnya itu innahu huwas samiul basir. Allah Maha mendengar doa Nabi yang sedang, bahasa kita dalam tanda petik, kritis. Ya. Allah Maha melihat perlakuan orang-orang kafir Quraisy kepada beliau. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allah tidak diam.
datanglah malaikat Jibril bersama Mikail menjemput kekasihnya, kekasih Allah, Habibullah, yang sedang sedih, yang sedang gelisah, yang sedang dimusuhi oleh kafir Quraisy di Makkah. Malam-malam lailan kan bahasanya. Lailan itu pakai isim nakiro, ya. Jadi nggak lama. Karena beliau kekasih hamba yang dicintai oleh Allah, beda dengan Nabi Musa kalimullah. Kalau Nabi Musa kalimullah, orang yang bisa berdialog langsung dengan Allah. Ketika Nabi Musa bertemu Allah di Jabal Turi Sina, ya kan? Itu Nabi Musa nggak dijemput. Allah tidak mengutus malaikat Jibril, datang ke Musa bawa buruk, enggak. Tapi karena ini kekasihnya, orang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Afdalul Khalqi Ajma'in, ini orang terhormat, wa innaka la'ala khuluqin azim, Allah mutus malaikat Jibril, jenderalnya malaikat, panglimanya malaikat Jibril bersama siapa? Mikail, bawa buruk, kendaraan juga khusus, Pak. Jadi kalau di sini kita mau menjemput kiai jangan takut, ya. Ya hebat Jakarta nih, kayak terkenal. MZ lah. MZ, idolanya nanti. Itu kan dijemput, Pak. Bawa patroli polisi. Apa namanya tuh? Patwal. Wing. Kenapa? Orang terhormat. Ini yang akan dijemput kekasihnya. Allah tidak rela dengan biasa-biasa saja. Bisa kan Allah tidak lantas mengutus malaikat Jibril? Turunkan saja buruk. Gak pakai jenderal-jenderal malaikat itu. Atau langsung Nabi diangkat saja tanpa melalui burung, tanpa melalui malaikat. Tapi karena ini ada Habibullah, datang dulu utusan Allah. Malam-malam kendaraannya khusus, dicari di dealer Sukabumi, Bandung, Jakarta, Pak, merek buruk tuh. Pajero kecil, ada Pajero khusus, dan belum ada seorang pun yang naik kendaraan buruk kecuali Rasulullah Habibullah. Hanya beliau yang bisa naik buruk itu. Kalau kita naiknya naik apa, Pak? Ojek. Sebelum berangkat, ini hikmahnya ini. Nabi itu di Isra Mi'raj kan bawa amanah sholat. Sebelum berangkat ke sana menghadap ila hadratillah, dibersihkan dulu Nabi itu. Kita baca dalam kitab Darbir itu kan, dibelek dadanya, dibersihkan hatinya. Makanya kita kalau mau sholat itu dibersihkan dulu. Ada babnya, bab toharoh. Ya, toharoh itu apa? Ya kalau hadas asghar wudu, hadas akbar adus, kan gitu. Kelihatan nggak kita punya hadas? Enggak, itu teh kotor, tapi maknawi, tidak isi. Orang yang tidak punya wudu itu kotor, Pak. Tapi maknawi, hukmi, tidak kelihatan. Kalau kotor yang kelihatan, ya kena oli dari kebun, kotor, itu yang isi kelihatan. Nabi hatinya dibersihkan. Makai naon, makai air zam-zam. Dimai zam-zam. Dan malaikat Jibril membawa ilmu hikmah yang dari surga, dibawa satu bokor. Apa bokor itu?
mangkok ya, cawan dari emas itu di bawah hikmah. Kenapa pakai air zam-zam? Karena air yang paling bagus di alam dunia sampai saat ini hanyalah air zam-zam. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabihin nabiyil muttaba yalihi zamzamu oke jadi pohon wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabihin nabiyil muttaba yalihi zamzamu. Hah? Sampean dulu ngapa sekarang lupa. Falkau saru. Air yang paling afdol itu pertama air yang dulu keluar dari sela-sela jari Nabi itu. Dulu zaman ketika mujizat di sana. Yang kedua air Zam-Zam. Ya. Yang ketiga air Telaga Kausar. Yang keempat Panailul Misro, air Sungai Nil. Sisanya Babakil Anharu, sungai-sungai yang lain. Ya. Di dia Cinaon. Hah? Cinaon di dia sungai non. Cimadiri. Nabi dibersihkan Pak. Jadi sebelum berangkat Isra Mi'raj itu, ini filosofi makna yang hikmah yang terkandung dari Isra Mi'raj itu, dibersihkan dulu. Makanya kita kalau mau sholat itu dibersihkan dulu zahiran wa batinan. Kata Imam Ghazali, orang kalau mau ibadah itu pertama harus punya ilmu dulu. Iya kan? Caranya sholatnya gimana? Ilmunya dulu. Udah punya ilmu toharo, ilmu sholat dan lain sebagainya itu surut-surutnya semua. Yang kedua, kata Imam Ghazali, bersihkan hatinya. Bersihkan badannya, iya, fisik bersih, pakaian bersih, itu yang hissi, yang zahir. Tidak boleh pakai pakaian najis. Tapi kalaupun pakaiannya bersih, suci, kalau hatinya kotor, sholatnya belum diterima. Hati bersihkan. Nabi itu sebelum berangkat dibersihkan dulu hati. Kenapa? Karena akan menghadap ila hadratillah, hadratul kursi, Allah yang maha suci. Maka kita menghadap kepada Allah, badannya bersih, badannya suci, hatinya juga bersih, hatinya juga suci. Itu hikmahnya. Dan jangan diceritain panjang itu. Naik. Itu kok Nabi di black beneran, dia beneran. Berangkatnya Nabi itu biruhihi, au bijasadihi atau biruhi wajasadihi, dua-duanya, ruhnya sama jasadnya. Cuman alamnya pindah. Alamnya pindah. Bukan alamnya kita. Kenapa? Karena Nabi itu alam syahadah, sedangkan malaikat itu alam gaib. Pernah lihat malaikat? Tapi yakin gak ada malaikat? Percaya? Percaya. Tapi gak lihat. Ketika alam syahadah bertemu dengan alam gaib, maka alam syahadah menjadi gaib. Ikutnya ke alam gaib. Udah pernah dengar ada anak hilang di bawah kalung wewe? Hah? Itu cara mencari gimana tuh kalau disuruh? Hah? Pukul-pukul, ya, lagi itu kan keliling gitu. Tahu-tahu ada di bawah bedung di masjid. Sampean terliki. Katanya di bawah jin.
mulik. Langsung di bawah cium. Jadi ketika alam syahadah ketemu alam gaib, maka dia pegang. Dunianya dunia malaikat, dunia nur. Perjalanan itu lailan sebentar Pak, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang biasanya ditempuh 2 bulan perjalanan pakai kendaraan onta ataupun apa, kuda, tapi naiknya buruk Pak. Sebentar, terus sebab buruk itu kalau berjalan 1 kali melangkah sejauh mata dia memandang. Langkahnya tuh sejauh mata dia, mata buruk bukan matamu. Kalau matamu cuma 100 meter, matanya mata buruk Pak. Mata elang saja bisa kiloan meter. Sejauh mata memandang matanya si buruk, itulah dia. 1 langkah, maka cepat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya beberapa saat saja. Dan alamnya bukan lagi alam syahadah. Karena ada yang iseng nanya Pak, generasi Gen Z itu Nabi pakai helm nggak? Coba kita naik motor Pak, kecepatan 300 km, kira-kira keras nggak sih? Tarik banter nggak? Banter kan? Itu 300 km per jam loh, per jam. Kalau ini mah bukan per jam, hitungan detik gitu. Bayangkan kalau alamnya alam syahadah kayak kita, mana tinggi itu muka, ya? Alamnya sudah alam malaikat. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, buruk tuh sampai situ. Naik lagi, langit pertama, langit kedua, dan seterusnya tidak saya ceritakan karena waktunya terbatas dari Taibul Barnamij tadi. Karena kalau terlalu panjang Pak, nanti nasi jadi rengginang. Yang kedua, ini saya catat ini, nanti bisa dikirim ke grup lah. Tidak semua tersampaikan. Kemudian disambut oleh arwah para nabi dan rasul dan malaikat. Jadi nabi itu makana Habibullah, di jalan itu Pak disambut. Di Masjidil Aqsa itu sudah kumpul para nabi semua. Ibarat kita ada mubalik kondang, kiai kondang disambut muhadroh kan, tolong gitu kan. Di Masjidil Aqsa ini sudah kumpul para nabi, rukunnya para nabi kumpul, dan Nabi Muhammad pada waktu mimpin sholat berjamaah, sholat sunnah 2 rakaat. Sudah ada sholat sebetulnya sudah ada, cuman sholat zuhur, asar, maghrib itu belum ada. Adanya zuhur, asar, maghrib itu setelah Isra. Sebelumnya ada nggak ada. Cuman belum di waktu-waktu, belum kita mau kuta belum. Kita mau kuta itu setelah Isra. Disambut Pak. Sebelum ke malaikat langit ke Sidratil Muntaha, di Masjidil Aqsa sudah kumpul semua arwah para nabi. Kumpul semua. Wujud. Kan alamnya sudah beda. Alamnya sudah beda, bukan alam kita. Berangkat di langit pertama malaikat sudah berbaris. Langit kedua malaikat sudah berbaris menyambut para nabi, Nabi Adam, Nabi Isa, kemudian terus Nabi Ilyas, kemudian Nabi Musa, terus Nabi Ibrahim yang paling atas kan Nabi Ibrahim. Tapi nggak pada selamat. Salah. Ya kepo ya.
Itu ceritanya begitu. Untuk menerima perintah sholat, Nabi dijemput. Alangkah tingginya nilai sholat itu, alangkah agungnya sholat itu. Untuk menerima amanat sholat, Nabi sampai dijemput. Kendaraannya khusus, malaikatnya, jenderalnya malaikat, dibersihkan dulu. Berangkat nggak langsung ke langit, tapi mampir dulu di dalam masjid ilal. Artinya kita selaku umat Nabi jangan jauh-jauh di dalam masjid ilal masjid. Jadi jangan sampai satu hari itu ke masjid pisang, padahal masjidnya dekat. Mesti harus satu hari itu kita harus ada ke masjidnya. Jangan Jumatan doang, jangan. Sama aja dengan orang-orang yang biasa-biasa. Kan kualitas kita ini apa? Tolib. Kualitas ini kan para penuntut ilmu, sudah punya gelar muta'alim, bahkan ada yang punya gelar haji. Kalau haji itu hanya gede, kalau baru umroh hanya kecil, jadi umroh. Kualitas kita itu beda, mohon maaf ya, mohon maaf. Satu hari itu jangan sampai kita nggak ke masjid. Mau subuhnya, insya Allah kalau subuh sama maghrib bisa lah. Ya. Kalau zuhurnya mungkin di rumah, tapi nanti maghribnya harus di masjid. Sebab Nabi itu perintahnya apa? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa harus begitu? Karena kita ingin selamat, selamat dunia akhirat. Yang menyelamatkan kita itu bukan harta, bukan. Ya, bukan keluarga, bukan. Walaupun keluarga itu orang berpangkat, bukan. Yang menyelamatkan kita itu apa? Sujud kita di dunia ini. Sujud kita di dunia ini nanti yang menyelamatkan kita di akhirat. Maka nikmat yang paling besar di alam dunia buat umat Islam, nikmatnya bukan nikmat sehat walafiat, tapi nikmat bisa sujud itu loh. Siapa makhluk yang tidak bisa sujud? Iblis. Iblis. Iblis itu kan sebetulnya pernah apa? Satu hari itu curhat kepada Nabi Musa. Musa yang curhat dong, curhat dong. Saya ini nalangsa diusir dari surga gara-gara nggak mau sujud disuruh sama Allah. Saya merasa dosa, pengen saya kembali taubat ke Allah. Tolong sampaikan. Kan Nabi Musa kali belum. Nabi Musa munajat bilang, ya Allah, ini ada hambamu. Siapa? Iblis. Apa katanya? Dia pengen taubat, pengen kembali ke jalan yang benar. Apakah kau menerima? Saya menerima, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Iblis harus sujud di makamnya Nabi Adam. Harus sujud di makamnya Nabi Adam. Sampaikanlah pada Nabi Musa kepada Iblis. Lis, udah nih dapet info. Sampean dia terima taubatnya, tapi syaratnya harus sujud di makamnya Nabi Adam. Apa kata Iblis? Dasar Iblis. Ya. Adam masih hidup saja saya nggak mau sujud, apalagi ngeslati. Makanya nggak diterima taubatnya si Iblis. Ya. Ya Bapak Ibu sekalian, inilah amanat yang diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi. Isra Mi'raj ini kita jadikan sebagai momentum untuk kita selalu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
bersihkan badan kita, bersihkan harta kita, lebih-lebih bersihkan hati kita dari hasud, takabur, ikat, ya, bodoh, apalagi itu sifat-sifat yang arbail, sifat-sifat yang buruk di hati kita. Jangan suuzon kepada orang lain, jangan buruk sangka kepada orang lain. Tampakkanlah, kedepankanlah husnuzon kepada orang lain. Kalau hati kita sudah bersih, kita sholat menghadap Allah, insya Allah sholat kita tuh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang menyebabkan kita ini berat untuk ibadah itu adalah thiqalud dzunub. Beratnya dosa itu orang kenapa nggak bisa tahajud malam sudah bangun loba dosa. Kenapa berat ke masjid loba dosa? Bukan loba hutang. Hutang udah pasti loba. Loba dosa. Kata Imam Ghazali. Makanya kenapa habis kita habis wudhu nih, habis wudhu ada doanya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin. Nah, doanya ke minat tawwabin. Karena kita banyak dosa, Pak. Nih, pikiran nasiatin kadzibatin khati'ah. Otakmu itu loh. Otak mesum. Otak korupsi. Otak jahat. Otak apa lagi Pak Haji? Yang paling bagus otak amal. Itu kan lanas fa'am bin nasiyatin kadibatin. Manusia itu banyak dosa, maka kita banyaklah istighfar, taubat kepada Allah. Orang berat sholat jamaah karena banyak dosa. Orang berat salat tahajud karena banyak dosa. Malas-malasan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kenapa malas-malasan dia? Banyak dosa. Dalam salah satu hadis dijelaskan, ketika ada seorang abd mukmin berdusta, bila keluar dari mulut seorang mukmin dusta, bohong, maka malaikat rahmat tanah anhul malaikat. Malaikat itu minggir Pak, kabur Pak. Kenapa? Karena bau busuknya dari mulut orang yang berdusta itu. Jadi memang kita ini kan anggota badan kita ada aja masalahnya, manusia ada aja salahnya. Salah dengar, salah ucap, salah lihat, salah nyabak, salah sangka, salah ngabung. Maksudnya ngabung kue itu loh. Salah cuci, salah kirim. Pernah salah kirim? Salah itu, pokoknya banyak salah. Ada lagi terus salah transfer deh. Jadi banyak-banyaklah kita bertaubat, ya, istighfar, mudah-mudahan diampuni dosa kita semua, sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan keluarga kita, anak cucu kita, mereka yang rajin sholat kepada Allah. Seandainya Pak Kampi saya kasih duit 100 juta, 1 bulan saya gaji 100 juta, mau nggak? Tapi jangan sholat. Mau nggak? Nggak, tambah 1 miliar, tapi jangan sholat. Nggak mau. 1 triliun. Saya juga nggak tahu dari mana waduh. Artinya Pak, nikmat sujud kepada Allah itu nikmat yang paling besar. Seandainya gunung gede dijadikan emas, dikasihkan ke sampean, jangan sholat, saya kasih gunung emas, mau nggak? Nggak mau. Itu nikmat yang paling besar.
nanti jadi saksi kita di yaumil kiamat bahwa saya pernah sujud dalam keadaan sehat, dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan sugi, dalam keadaan melarat, banyak anu nagih, loba anu hutang, tetep sholat. Tahu abi teh ah. Jadi saja tongkanya mulai bisa edukasi bung. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Ya Rahman Rahimin arhamna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ibadika shalihin min al-ulama'il 'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.